Halo guys, aku Hendy Saputra. Video yang kalian tonton ini aku uploadnya di warnet. Butuh perjuangan kalau ngupload video di warnet. Selamat menonton guys. Oke guys, di video kali ini aku ingin menjelaskan kepada kalian sesuai dengan judul, yakni basic dasar menggunakan Adobe Audition. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan mulai dari pengenalan dasar, dari view, dari mixing sampai recording, dari teknis audio hardware-nya dan efek-efek apa yang aku pakai nantinya. Oke, ini jika sudah terbuka Adobe Audition-nya seperti ini, kita besarkan. Nah, ini merupakan tampilan dasar dari Adobe Audition. Oke, nih dari sini, nih workspace. Ini merupakan layar kerja kita, mau yang kayak mana? Ini ada classic, default, aku pakai default aja sih. Nah, di sini ini merupakan editor. Ini maksudnya jadi di sini merupakan tempat kita untuk bekerja nantinya. Ini biasanya kalau kita gunakan waveform, ini cukup satu, namun jika kita akan multi track, dia akan banyak track nantinya. Nah, selanjutnya setelah itu ini ada mixer. Ini mixer nantinya kalau kita udah mulai merekam, di sini udah ada kayak kotak-kotak gitu untuk mengatur volume dan efek-efek segala macamnya tuh di sini, di mixer ini. Itu lagi. Selanjutnya di atas ya, ini seperti biasa ada file edit, multitrack, click effect dan sebagainya. Ini seperti biasa. Di file ada kita untuk mengurus file kita, di edit di sini bukan untuk edit segala macam efek ya. Di sini edit ini untuk mengatur tampilan di Adobe Audition nih. Multitrack. Ya, ini untuk multitrack nanti. Selanjutnya ada clip. Clip di sini maksudnya untuk klipnya, klip musiknya. Bukan musik sih, klip audionya. Selanjutnya ada efek. Nah, di sini kalau kita untuk efek-efek umum di sini untuk ngasih efek. Selanjutnya ada favorite. Ini untuk mengatur ya yang sering kita pakai biasanya sih. Selanjutnya view untuk mengatur view tampilan. Window ini jendela, maksudnya jendela-jendela ini. Tukang galon 2 kali lewat. Gak apa-apa, dia cari kerja juga, cari uang. Next, kita lanjutkan di sini ya, di window. Ini untuk window, ini untuk tampilan-tampilan ini. Help, bantuan. Oke, kita lupakan semua itu. Selanjutnya di bawah sini, ini ada file. Ini untuk kita cari file-file yang telah kita edit maupun kita record. Nanti masuknya itu di sini. Selanjutnya di bawahnya media browser. Ini untuk kita cari juga. Nah, kalau di sini tuh file yang udah kita dari dalam project ya. Kalau di bawah ini baru kita nyari yang dari luar. Soalnya efek rack. Nah, ini efek-efek kita letakkan di sini nantinya. Ini ada marker, ada properties. Bawahnya ada history, ada video. Oke, kita abaikan. Nah, di sini kan ada 2. Ada waveform, ada multitrack. Waveform ini hanya 1 bar. Jadi cuma kita tidak bisa mixing di sini. Nah, kalau multi track ini sesuai dengan gambarnya ini ya. Ini kayak ada track 2 track gitu. Jadi bisa digabungkan. Kita coba kita buka yang waveform dulu ya. View waveform editor. Nah, ini new audio file. Coba rekaman. Oke. Sample rate. Nah, di sini sample rate kita sesuaikan dengan sample rate yang ada di laptop kita untuk bagian recording biasanya. Seperti itu di sini. Dan aku biasanya sih 48.000. Ini cukup kita lihat di sini saja ya. Sebagai contoh. Properties advanced. Nah, ini 48.000. Oke, close. Nah, ini 48.000. Oke, langsung kita klik oke. Nah, ini kalau waveform cuma satu seperti ini. Dia tidak bisa banyak-banyak. Kalau kita rekam ya ini seperti ini. Hanya 1 bar. Nah, untuk mengatur, sebelum kita merekam, kita harus mengatur dulu inputan dan outputan dari hardware yang kita pakai, dari sound cardnya. Karena jika tidak, dia tidak akan bisa merekam kayak gini tadi. Tidak mau. Itu caranya sih di sini, edit, preference. Kita pilih di ini, audio hardware. Nah, di sini kita bisa setting-setting yang lain tuh di sini, di preference juga bisa. Nih, untuk mengatur inputannya di audio hardware. Nah, kita klik. Nah, ini dia. Preference dari audio hardware. Device class ini ada 2, ada ASIO dan MME. Tapi aku biasanya pakai MME. Kalau ASIO itu aku biasanya dipakai Fruity Loop biasanya. Selanjutnya di sini input, default input.
Kenapa tadi tidak bisa merekam? Nih lihat, karena aku memilihnya yang ini, mikrofon 2C media USB headphone set. Di sini ada keterangan not working, berarti tidak bekerja alias tidak bisa. Jadi di sini kita pakai yang ini saja, mikrofon high definition audio device. Itu memang bawaan laptop, tidak ada inputan. Nah, jadi kita pilih. Jadi kalau kalian misalnya pakai sound card, USB sound card, nah biasanya kayak gini dia, mikrofon 2C di sini masuknya. Kalau tidak ada di sini berarti sound cardnya belum terinstall. Oke. Selanjutnya default output. Default output ini adalah untuk keluarannya. Misalnya dari yang kita rekam input. Jadi outputnya tuh hasil yang kita rekam, audionya. Nah di sini. Ini kita bisa pilih ada audio, headphone, speaker, Anysoft. Nah di sini aku pakai headphone karena aku pakai headphone. Ini dicolokkan ke jack headphone seperti itu. Selanjutnya master clock. Ini tidak aku tati, kurang tahu juga. Selanjutnya di sample rate, ini sesuaikan dengan yang tadi. Oke. Selanjutnya coba kita klik OK ya. Klik OK. Nah coba kita rekam. Nah mau dia kan? Terlihat dari gini dia mau. Tadi dia tidak mau. Oke, jadi setiap kita ingin merecord, kalian harus perhatikan default input dan outputnya, yaitu melalui seperti itu tadi, edit, preference, audio hardware. Nah di sini untuk di bawah ini cara merecordnya itu cukup kalian klik ini saja. Ininya kalian geser dulu ke paling awal. Kalian cukup klik record yang ini aja. Kalau mau berhentikan, klik ini lagi. Tapi kalau kalian berhentikan dengan klik ini, maka ini akan berjalan terus, dia. Jadi solusinya untuk memberhentikan semuanya tekan dengan stop. Nah ini untuk waveform, dia hanya bisa satu seperti ini, tidak kita mixing. Selanjutnya kita coba masuk ke mode multi track. Oke, kita tekan. Nah ini dia, new multi track session. Kita coba rename multi track, coba ya. Ini folder lokasinya, kalian mau simpan di mana? Aku biasa simpannya di directory E. Template aku tidak ada. Sample rate sesuai dengan tadi, samakan. Bit depth ini biarkan saja. Master dan biarkan. Oke, langsung kita klik OK. Nah ini dia, ini merupakan tampilan dasar dari multi track. Ada defaultnya sih ada beberapa, ada 6 track. Yang bawah ini masternya. Nah jadi di sini kalian bisa merekam misalnya satu suara, misalnya kalau akapela suara 1, suara 2, suara 3, bisa kalian pisah-pisah. Caranya yaitu ya misalnya di track 1 ini suara 1, di track 2 suara 2, di track 3 suara bass, seperti itu. Jadi di sini kalian bisa mixingnya di sini. Nah misalnya kalau kalian ingin merecord, ini tidak bisa langsung kalian tekan di sini. Lihat, ini tidak bisa kan? Jadi caranya yaitu kalian harus tekan R dulu di sini. R ini artinya record. Jadi misalnya gini, tekan R. Nah maka yang terrecord, yang direkam itu hanya di bagian track 1. Di track 2 ini tidak akan terekam karena kita mengaktifkan mode recordnya itu di track 1. Jadi kalau kita rekam seperti ini, misalnya kita coba ya, cek. Nah, dia cuma hanya di sini saja yang terekam. Yang di bawah tidak ikut terekam. Kenapa? Kita stop dulu ya. Kenapa? Karena karena mode yang kita aktifkan untuk record itu hanya track 1. Ya, ininya saja kalau dia aktif ini naik turun, sedangkan yang lain tidak. Berarti dari situ sudah jelas bahwa yang track 1 saja yang record. Kalau mau dua track langsung terekam, nah seperti ini, aktifkan saja yang bawah. Nah, coba kita delete. Oke. Nah, ini coba kita rekam ya. Otomatis dia dua-dua terekam. Karena kita aktifkan track ini dua-dua, mode recordnya diaktifkan seperti itu. Untuk stopnya sih sama seperti tadi, klik stop. Nah, untuk delete ya gampang, cukup diklik kanan saja, delete. Seperti ini sama juga, delete. Nah, tapi sebelum aku delete, di sini aku mau menunjukkan selanjutnya yaitu nih mode mixer tadi ya. Tadi masih kosong. Nah, sekarang kalau sudah kita masuk ke multi track, mixernya seperti ini. Nah, satu track ini ada untuk efek sendiri. Ini jadi per track ini udah ada sendiri. Jadi kalau kalian udah selesai rekaman, misalnya musiknya terlalu kuat, kalian bisa atur di sini, misalnya turunkan ini. Nah, seperti itu. Vokalnya misalnya di track 2, mau dikuatkan, naikkan seperti itu. Nah, ini udah kayak di mixer di sound system gitu. Seperti itu caranya. Di dua ini multi track, mixer. Kalian tinggal klik mixer saja.
Selanjutnya setelah itu, nah untuk memberi efek per track ya. Kalau per track itu di sini di mixer. Nah, kalau kalian input satu efek di sini, nah misalnya di sini kasih efek salah satu gitu kan, misalnya inilah mastering. Oke, close. Ini udah terisi berarti efeknya. Nah, jadi ini sudah terisi efek mastering di track 1. Otomatis di track 1 ini maka efek mastering itu sudah terapply kan, meskipun kalian rekamnya ini pisah-pisah. Jadi dia di per track. Sedangkan kalau kalian ingin memberi efek di satu track yang ini saja, maksudnya per audionya saja, kalian cukup klik ini, masuk ke sini efek rec. Nah, ini bentuknya hampir sama, cuma kalau di sini kita hanya per track, per audio yang kita rekam. Kalau di sini per baris, satu baris track itu sama efeknya. Kalau di sini kita klik ini, nah ini hanya per ini, per audio istilahnya. Jadi misalnya di audionya kita kasih studio reverb. Nah, misalnya kita rekam di track 1 lagi, maka otomatis efek studio reverb di track kita rekaman kedua ini dia tidak terinput karena kita hanya mengasihnya di efek track 1 ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini aku akan memberi contoh bagaimana memberi efek apa saja juga yang digunakan kalau dalam teknik dalam rekamannya. Ini aku buka saja project yang baru dibuat. Ini project iseng-iseng. Oke. Ini dia. Kita buka. Nah, cara buka projectnya seperti tadi ya, open. Kalau malas nyari, misalnya belum lama ya cari di sini aja open recent. Oke, open recent. Kalau tidak jumpa sih di sini saja sih open. Di sini kita browse secara langsung, kita cari folder itu di mana. Seperti itu nih kalau browse. Nah, kalian harus ingat letaknya di mana. Nih, ini proyeknya tadi. Oke, ini kita close. Nah, ini hasil aku rekaman. Oke, ini sudah terbuka project yang aku buat. Nah, di sini aku biar meletak di track 1 yaitu ini instrumen musiknya. Jadi instrumen musiknya tuh di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan pisah-pisah. Kenapa pisah-pisah? Ya seperti aku bilang, kalau aku rekaman itu ya per bait. Jadi misalnya 5 bait rekam, stop dulu, habis itu dengarkan. Sehingga kalau salah pun gampang ngulangnya, tidak harus di delete dulu satu-satu. Nah, setelah seperti itu, ini kan pisah-pisah seperti ini ya, lihat di track 2 ini pisah-pisah, sedangkan di bawahnya ini tergabungkan. Ini merupakan gabungan dari semua ini. Caranya yaitu cukup kalian klik, cukup tekan kontrol, kalian klik tracknya seperti begini. Nah, ini berarti track yang seperti ini berarti sudah terseleksi. Kalian cukup klik kanan, bounce to new track, kalian pilih selected clip only. Oke. Kalau sudah klik, nanti dia akan memproses dan dia akan jadi ke sini bounce namanya. Jadi dia tergabungkannya di situ. Jadi kalau kalian bingung rekamnya berpisah-pisah, gabungannya seperti itu cara gabungkannya. Nah, ini jika kalian lihat kalau ada yang naik turun seperti itu, ini adalah volume ya. Ini adalah volumenya. Ini misalnya kita matikan dulu ya. Ini M ini yaitu mute. Jadi kalau kita tekan M, maka otomatis yang kita tekan M dia tidak akan berbunyi. Nah, misalnya ini ya. Ini kenapa aku naik turun. Oke. Sebuah lirik di atas kertas dan saat itu mulai semuanya terlihat jelas bahwa hidup ini memang lumayan keras. Ini itu ada sebenarnya kayak tarikan nafas gitu, jadi aku pelankan biar tidak terlalu terdengar. Nah, itu caranya. Ini kita hidupkan lagi. Oke. Selanjutnya untuk efek-efek yang dipakai. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, untuk efek-efek per track itu letaknya di sini. Kalau per baris itu letaknya di sini. Nah, tapi di sini aku tidak meletak efek-efek yang per baris, jadi aku per track saja.
karena ada perbedaan beda-beda sih antara sini sama sini, mau kasih beda-beda gitu. Nah ini di track ya, ini aku tekan di sini. Nah untuk efek-efek yang aku pakai, kalau untuk lagu ini sih ini cukup banyak. Ini bukan aku anu sendiri, tapi aku hanya pilih di sini preset, klik custom. Nah di sini ada banyak efek yang kalian bisa pilih sendiri yang sudah tersedia. Nih, mulai dari AM radio, band pass, reverb dan sebagainya. Kalian bisa pilih sendiri, hip hop vocal chain. Nah, di situ. Nah, kalau kalian ingin custom sendiri, istilahnya buat sendiri, misalnya ini kosong nih ya. Ini karena hasil bounce, jadi otomatis efeknya udah tersave dan udah terapply kan istilahnya. Jadi sudah diterapkan ke audionya. Nah, ini kosong ya. Nih, misalnya kalau kalian ingin buat efek sendiri, kalian cukup klik di sini, tekan ini ya, kalian pilih. Misalnya di sini di special mastering. Nah, ini. Oke, nah di sini aku biasa pakai ini di mastering, make room vokal. Biasanya aku pakai. Selanjutnya aku pakai seterusnya vocal enhancer, ini untuk mempertegas dari suara. Misalnya male ini untuk laki-laki, female perempuan, musik untuk musik. Jadi kalau misalnya instrumennya kalian kasih vocal enhancer, kalian terapkan yang musik. Selanjutnya ada reverb, aku pakai studio reverb biasanya. Ini biar ada efek-efek gema-gema gitu. Tapi itu tergantung selera sih. Kalau efek yang biasa aku pakai sih itu aja. Noise. Lewat lagi. Selanjutnya noise reduction. Jadi kalau musik kalian bernoise, silahkan kalian pakai efek-efek ini, noise. Kalau aku biasanya adaptive noise reduction. Nah, kalian atur misalnya radius noise-nya kalian kurangi sedikit biar bunyinya tidak aneh gitu. Oke, selanjutnya setelah noise, biasa kalau ada yang kurang pas ya aku pakai ini, time and pitch, automatic pitch correction. Nah, di sini kalian pilih sesuai dengan kunci dasar lagu kalian. Misalnya dari C mayor, jadi kalian pilih C mayor seperti itu. Itu efek-efek untuk vokal yang biasa aku pakai. Selanjutnya musik. Kalau musik sih biasanya aku pakai cuma ini aja sih. Special vocal enhancer, kasih musik. Udah. Ataupun kalian pilih di sini di preset, kalian pilih musik enhancer. Nah, ini dia. Jadi otomatis udah banyak langsung efeknya. Itu udah tersedia langsung. Itu untuk efek musiknya. Selanjutnya, jika sudah tergabung, cara gabungkannya untuk semuanya. Kalau aku sih cukup seperti ini. Kayak tadi juga bounce to new track. Maka hasil akhirnya itu seperti ini yang di bawah ini. Nah, ini hasil gabungan dari semuanya. Oke. Setelah seperti ini, untuk mengekspor keluarnya, cukup kalian double klik di sini. Maka otomatis dia akan masuk ke mode waveform karena ini sudah jadi satu file ya. Jadi satu track. Jadi tidak pisah-pisah lagi. Kalau masih multi track, masih pisah-pisah, dia tidak bisa masuk ke sini. Nah, di sini biasanya aku pakai mode efeknya itu yaitu cukup di sini sih. Amplitude compression, kalian masuk turbo modeled kompresor. Ini untuk mengatur kekuatan sih, biar tidak limit istilahnya, jadi tidak berlebihan gitu. Aku biasanya di sini cuma pakai blissful bass. Jadi suaranya bassnya agak terasa gitu. Coba ya. Nih, itu ada efek. Nah, ini tanpa efek. Agak terasa perbedaan bassnya sedikit gitu. Cara menggunakannya silahkan kalian klik apply. Kenapa apply kalau di sini? Karena dia beda sistem sama yang tadi ya. Sama multitrack beda dia. Lewat lagi dia. Nah, ini dia menerapkan. Oke, kita tunggu. Ya, oke, nah ini sudah diterapkan. Kita coba play. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, selanjutnya cara mengekspornya. Di sini kalau Adobe Audition kalian tidak perlu menselect seperti ini, tidak perlu. Karena kalau di sini apa yang terpampang di sini maka otomatis semua ini akan terekspor. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau dibuang cukup kalian kayak gini, cukup kalian klik delete saja di keyboard. Oke. Nah, setelah itu cara ekspornya, klik file,
cukup kalian ekspor. Kalau dari multitrack tidak bisa ya, jadi harus dari waveform. Caranya juga kayak tadi, diklik tadi. Ekspor, kalian klik file. Nah, di ekspor ini, kalian bisa pilih berbagai mode, misalnya dari langsung file, ataupun kalian bisa bound audio to CD, langsung ke DVD bisa juga, masukkan DVD. Cuma di sini aku akan menunjukkan dengan cara ekspor file. Nah, ini namanya bounce 06, ini defaultnya sih. Yang kita rename kan tes. Coba. Nah, ini directory seperti biasa. Kita nyimpannya di mana? Selanjutnya format. Ada MP3, WAV, QuickTime. Nah, kalau aku sih pakai MP3. Disarankan pakai WAV karena itu file audio terbaik. File mentahnya itu bagus sekali bagi orang-orang audio editor lu pasti tahu WAV yang terbaik. Tapi kekurangannya sih size-nya cukup besar, lebih besar daripada format MP3. Nah, ini jika sudah gini langsung saja kalian klik OK, maka dia otomatis akan mengekspor filenya seperti itu. Oke. Dan rendernya pun tidak lama sih, seperti render video. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mengenai basic dasar menggunakan Adobe Audition. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham ataupun bingung, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, aku Henry Saputra, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. See you next time, bye.